Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Baik semua ya? Ya, Bu. Nah, sebelum belajar coba di bawah meja sama kursinya lihat dulu ada sampah atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, bagus ya. Sekarang ketua kelas coba pimpin berdoa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pentingnya berdoa itu setiap awal kegiatan itu kita harus berdoa ya, supaya dalam kegiatan nantinya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam pembelajaran nanti supaya kita bisa fokus. Nah, sekarang Ibu mau absen ya. Susi, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Pebi, Hadir, Bu. hadir. Ada Pebi? Ada, Bu. Ya, berarti masuk semua ya. Bisa, Bu. Nah, sekarang mengawali pembelajaran kita, ayo kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ribari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan kita ya. Dari Garuda Pancasila tadi itu kan adalah lambang negara kita. Kita harus menghargai dan selalu mengingat bahwa Pancasila itu adalah berasal dari kebinekaan Tunggal Ika kita. Nah, sekarang tahu tepuk PPK? Tahu. Ya, kita tepuk PPK dulu yuk. Ibu mulai, Ibu pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat dan juga faktor-faktor penting kedatangan penjelajahan samudra. Nah, coba Susi sekarang baca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ini. Yang ini ya. Ya, Ya, Bu. coba baca. Yang lainnya simak ya. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1911. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sini. Nah, itu tadi teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ya. Nah, sekarang dari teks tadi, kalian sudah simak kan? Sudah, Bu. Nah, pada abad keberapa bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan? Pada abad ke-15, Bu. Ya, bagus, Susi ya. Kemudian, negara mana yang menjajah pertama kali? Ayo, siapa yang bisa? Portugis. Angkat tangannya, Rehan. Portugis, Bu. Ya, bagus ya, Portugis. Negara pertama kali yang menjajah itu adalah negara Portugis. Sekarang,
negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Saya, Bu. Ya, Elsa. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, Bu. Benar? Benar. Ya, bagus ya, benar ya. Negara yang pernah menjajah kita itu ada Portugis, itu Portugis pertama kali. Kemudian disusul oleh Spanyol, kemudian disusul oleh Inggris, dan juga Belanda. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok itu berisi 3 orang. Ya, Bu. beberapa kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Sudah? Udah, Bu. Nah, sekarang ini ada LKPD tentang faktor penting penjelajahan bangsa Indonesia, penjajahan bangsa Indonesia ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu kalian isi dulu nama kelompoknya, kemudian kelas, hari ini sama tanggal ya. Ya, Jangan Bu. lupa hari ini hari apa? Hari Rabu, Bu. Nah, kemudian tanggal berapa hari ini? Tanggal 29, Bu. ya, jangan lupa diisi ya itu ya. Ya, Bu. Nah, dibagikan ke kelompoknya ke yang lain terus ya. Didiskusikan ya anak-anak ya. Jangan lupa didiskusikan ya. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Nanti Ibu akan periksa. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan boleh. Ya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah? Ini, Bu. Nah, Bu. Nah, sekarang coba kelompok Susi sampaikan hasil diskusi tadi, silakan disampaikan. Mantap diskusi. Ini Susi ya? Ya, ini sampaikan ya. Ya. Ini ya siapa ini? Yang punya Bu Cici. Itu punya ini punya Susi. Ya, Bu. Nah, sekarang coba mulai dari kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia adalah tahun 1511. Ya. Tempat atau daerah pantai utara Sumatera. Tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Ya, kemudian bangsa Spanyol. Kelompok siapa yang mau bangsa Spanyol? Ya, silakan Elsa. Kelompok Elsa ya. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, tahun kedatangannya adalah 1521. Tempat atau daerah pantai Tidore atau Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia adalah menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Ya. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangan bangsa Belanda di Indonesia adalah tahun 1596. Tempat atau daerah Pelabuhan Banten. Tujuan adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda.
Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kumpulkan. Ya. Semua LKPD dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan. Siapa yang paling banyak dan paling cepat jawab pertanyaannya, nanti akan Ibu kasih hadiah ya. Ya, Bu. Nah, kapan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Saya, Bu. Ya, Susi? Pada abad ke-15, Bu. Ya. Benar ya? Nah, sebutkan 3 faktor pendorong penjelajahan samudra. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Susi. Kelompok Susi lagi ya. Gold, gospel, dan glory, Bu. Nah, dari penyebutan gold yang disebut jawabannya disebutkan Susi tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gold, gospel, dan glory tadi? Saya, Bu. Ya, kelompok Elsa. Gold tujuannya mencari kekayaan. Kalau gospel tujuannya keinginan menyebarkan agama. Kalau glory, Bu, keinginannya mencari kejayaan. Ya, bagus ya. Nah, dari pertanyaan tadi, itu yang paling banyak menjawab itu adalah kelompok Susi ya. Ya, Bu. Jadi Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok Susi. Ini hadiahnya adalah alat tulis. Silakan kelompok Susi. Makasih, Bu. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Ya, Bu. Nah, bagi yang belum mendapat bingkisan, yang belum dapat hadiah, jangan khawatir. Besok-besok kita lagi, Ibu akan memberikan hadiah lagi. Lebih cepat menjawab, harus fokus, dan harus rajin belajar dan memperhatikan ya, memperhatikan pembelajaran. Semuanya pintar, hanya saja mereka lebih cepat. Lain kali kalau Ibu memberi pertanyaan itu harus cepat ya, harus Ya, Bu. tanggapnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang belum paham atau masih ada yang belum dipahami? Udah, Bu. Sudah? Udah paham, Bu. Nah, pembelajaran kita hari ini tadi tentang apa Susi? Tentang sejarah bangsa Indonesia, Bu. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Iya, Bu. Nah, peristiwa kedatangan bangsa Barat itu dimulai pada abad ke-15. Kemudian bangsa pertama itu yang menjajah bangsa Indonesia, negara kita adalah Portugis. Kemudian disusul oleh Spanyol pada tahun 1521 ya, disusul oleh Inggris dan juga Belanda. Nah, kapal-kapal Belanda itu pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor penjelajahan itu ada yang seperti tadi kan, yang disebutkan tadi, ada gold, glory, sama gospel. Ya, Bu. Kalau gold itu adalah keinginan mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang mereka cari itu adalah rempah-rempah. Kemudian juga ada Jantung. sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah emas. Emas ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, emas itu banyak di provinsi lain. Cuma kalau di provinsi kita, Provinsi Bengkulu, itu emas itu di mana? Di Lebong, Bu. Ya, di Lebong. Emas itu paling banyak itu di Lebong. Salah satu tempat yang menjadi tambang emas adalah Goa Kacamata atau Lubang Kacamata ya. Nah, di sana itu mulai zaman Belanda. Dari zaman Belanda, pertambangan emas di Lebong itu ya sudah ada. Ya, Bu. Sampai sekarang masih aktif. Masih ada itu. Sampai sekarang masih banyak. Nah, lain kali jika kalian pergi ke Lebong, boleh ya berkunjung ke sana, berwisata. Sekarang itu dibuka, enggak bayar kok masuk ke sana. Itu Ya, di Bu. daerah Sawah Lebar kalau nggak salah Ibu, di Lebong. Itu banyak daerah Lebong itu tempat wisatanya seperti Danau Picung, Danau Tes. Itu banyak ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kemudian juga yang kedua, yang glory, yang gospelnya itu adalah keinginan untuk menyebarkan agama. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga menyebarkan agama. Agama apa yang mereka sebarkan? Agama mereka ya. Iya, Bu, Ya. agama mereka. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci, karena mereka kan ibaratnya
menyebarkan agama mereka kan. Ya, Bu. Nah, kemudian juga ada glory. Glory itu adalah keinginan mencari kejayaan. Nah, di Eropa itu ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Oleh karena itu mereka dengan anggapan ini, mereka berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Ya, Bu. Nah, paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu ada soal tes. Silakan dijawab. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan, dibaca ya. Sudah selesai? Kumpulkan. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, kumpulkan. Nah, sekarang Ibu bahas. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan secara singkat peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ya, benar. Ya, seperti yang tadi. Faktor-faktor penjajahan tadi ada apa saja? Ada gold, glory, Glory, gospel, Bu. ya. Nah, sekarang masih ada yang belum dipahami? Masih Tidak, ada yang Bu. ingin ditanyakan? Nah, selama belajar tadi bagaimana perasaannya? Senang nggak belajar sama Ibu? Senang, Bu. Senang beneran? Beneran, Bu. Ya. Nah, yang belum selesai, yang belum tuntas ya. Ini Ibu ada soal yang belum tuntas. Ini Ibu ada soal. Ini ada beberapa anak yang belum tuntas ya. Ada 2 orang deh. Ini bagikan ya. Tolong bagikan Susi. Ke Ya, Rehan Bu. sama ini ya. Elsa, Bu. Ya, Bu. Ya. Bagikan ya. Itu kerjakan ya. Kerjakan di rumah. Besok dikumpul. Nah, besok kita akan belajar satu persatu tentang kedatangan bangsa barat ini lebih rinci lagi ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum pulang, ayo kita nyanyikan lagu daerah ikan pais. Lagu daerah ikan pais ya. bisa. Ada yang mau mimpin? Ibu aja ya. Ya, Bu. Udah? Siap ya? Lagu ikan pais. Tahu kan lagu ikan pais? Tahu, Bu. Ya. 1, 2, 3. Ikan pais lemak rasanya, makan kek nasi putih, pane ulam kek jaring muda. Ikan pais kelaponya muda, dibungkus daun talas rapi-rapi, kebek kek tali mesyak. Rasanya oi lemak nian, badan keringnya rintik-rintik, nasi sepiring sudah habis, rasa nak tambah. Rasanya oi lemak nian, badan keringnya rintik-rintik, sambalnya pede tambul lagi, habis segalon. Ya, pintar semua ya anak ibu ya, hafal bagus ya. Nah, sekarang sebelum pulang, ayo coba di bawah meja sama kursinya lihat dulu. Kalau ada sampah dipungut, jangan sampai buang sampah sembarangan ya. Ayo coba Ada, dulu. Bu. Bersih. Bersih, Bu. Itu apa itu tuh? Itu ada plastik bekas minuman ya. Ambil. Mana, Bu? Itu ambil ya. Ya. Nanti dibuang ya, pas pulang nanti dibuang. Nah, sebelum pulang ayo kita tepuk PPK lagi. Ayo. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. ya bagus ya.
Ayo sebelum pulang kita Berdoa. ya, ayo berdoa. Ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wahyasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni falman. Amin ya rabbal alamin. Syadaqallahul azim. Ya, pulangnya hati-hati ya. Pulangnya hati-hati, jangan lihat jalan kiri kanan. Kalau bagi yang nggak dijemput, kalau naik angkot hati-hati, lihat-lihat angkotnya ya. Ayo.